Kenapa sukanya? Kayak gemes gitu sama anaknya. Doni. Bener-bener kerumus. Ayah, Iki apa kuwi? ayah pilih aku apa ini? Ya. Ini kita sebenarnya mau ngapain sih? Jadi gini ceritanya Bu. Kita itu lagi diundang sama SM Talk yang punya podcast ini. Ibu ngerti ora podcast itu apa? Ya ngerti no. Opo emang? Anu kan yang ngobrol-ngobrol itu kan? Bukan Bune. Apa lo? Pot itu tempat bunga, kalau cash itu tunai. Berarti Ya ada dikasih tunainya? uang tunai. Kes keras. Iya Bune. Masya Allah. Wis Cuan siap ini Bune ya. ya. Bune nanti cetar tenar membahana Masya Allah. seluruh Yakin dunia. ya? Wah dijamin. Tapi alisku piye? Wih, Bune kurang nangkring alisnya itu Bune. Waduh ya, piye Harusnya ketinggalan lebih alisnya. nangkring dari punyanya Krisdayanti Bune. Oh, siapa ya? Waalaikumsalam. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Oh iya, ini Mbak Ais ya? Nggih, leres. Ini katanya orang kaya tadi, tapi kok bicaranya kes-kes gitu ya. Jadi tertekan ini SM Talk ngundang Burenggo Pak Renggo, Masya Allah. Aduh. Gimana kabarnya Pak Renggo Burenggo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi kesini naik kereta rodanya berapa? Rodanya lebih dari Jangan pintu jawab kulkas 3 ya kita Pak. Bu. Justru nggak pakai roda, kita naik helikopter. Oh Masya Allah. Helikopter. Oh gitu. Iya percaya aja ya mitra muslim. Baik, kita ini ada di podcast ya, SM Talk. Ini suatu acara yang baru begitu. Dan saya juga nggak tahu sebenarnya Pak Renggo Burenggo mau ngomong apa. Mau ngomong apa Iya, ya? tolong dibantu ini. Enaknya kita diundang ngomongin ke apa? sini ya tugasnya memenuhi undangan Iya. Dan untuk menjawab cash keras tadi. pertanyaan. Dan jangan lupa cashnya itu. Jangan lupa cashnya. Padahal orang kaya loh mitra muslim masih butuh cash ternyata. Kaya masih tetap Iya, butuh. butuh. Ini Mbak Ais toh? Iya betul, saya Ais. Kok Pak Renggo tahu lebih terkenal Pak Renggo ini padahal. Capek nggak sih ngobrol kayak gini? Capek Mbak Ais. Capek ya? kayak kan Gimana Mbak? nyente itu kan butuh tenaga. Oh nyente itu Iya. butuh tenaga. Saya itu jadi kayak gini loh ngomongnya. Ikut Padahal ke bawah. ini kalau di kelas awal suara muslim masih dimarahi Pak Kohar ya. Kalau ngomongnya kayak gitu. Oke, jadi ini sudah dikonsep ya karena Pak Kohar sama Bu Kohar itu Pak mungkin Kohar Bu Kohar. Aduh. Aduh, ini bisa menimbulkan gosip ya Bisa Mas ya. menimbulkan hal yang ngapunten Bu Kohar yang ada di rumah saya. Salah saya. Baik, dikenalin dulu mungkin ya. Yang pertama ini mitra muslim pasti sudah tidak asing lagi dengan Bung Kohar yang punya channel YouTube. Ya. Jangan sampai Anda subscribe. subscribe ya, jangan lupa. Padahal tadi ngomongnya gitu Pak. Gimana Iya, barter iya. ya? Cashnya ngeflow-nya jadi bolak-balik nih kalau nggak disebut. sepadan dah ya. Enggak. Nama lengkapnya Bapak Abdul Kohar. Kalau posisinya sekarang di Suara Muslim sebagai apa Pak? Sebagai apa ya? Katanya sih supervisor program. Supervisor program. Tapi ya melakukan banyak hal lah. Oke, ya termasuk ini salah satu perannya Pak Renggo yang katanya sampai akhir zaman mau memerankan itu ya. Tergantung orderan. Tergantung orderan sama case-case-nya tadi. Oke, yang kedua kita bersama dengan ini benar-benar spesial sih di luar kru program tapi yang paling membantu program. Siapa Pak? Boleh dikenalkan? Oke, namanya Pak Lupi, biasa kita sapa Upi. Iya. Tapi lengkapnya siapa saya nggak tahu loh. Siapa, Mbak? Pak Lupi Wicaksana, betul nggak sih? Oh bukan, Pak Lupi Abdullah. Oh, Pak Lupi Nah, Abdullah. itu. Biar Pak Lupi terkesan Abdullah. syariah gitu loh ya. Oh iya, Gara-gara karena kan nama Abdullah suka dipanggil Bapak ya. Iya. atau mungkin mau mensarimbitkan nama Abdul Kohar, Pak Oh, Lupi Abdullah no, gitu no, ya. no, Tidak, no. Enggak, padahal Sebenarnya kita tuh nggak mau tampil di podcast, nggak mau tampil di visual begitu ya. Sebenarnya nggak mau. Tapi Cuma karena ada case-nya jadi mau. ketawanya ini banget ya Mbak. Iya, ketahuan ya. Itu tadi Nggak bisa tertahan. Oh iya, nggak bisa tertahan. Oke, baik. Ini sebenarnya SM Talk itu kan ada 2 macam nih mitra muslim. Sebenarnya nggak tahu sih berapa macam, nanti tergantung Kak Nas lah ya sama Mbak Eca mungkin. Tentang inspirasi dan Aha. juga tentang pranikah. Oke. Kayak gitu. Boleh lihat kamera? Oke, ya lupa nggak lihat kamera. Hai, apa kabar kamera? Ada 3 kamera Ada ya. 3 ya, Mesra ada betul banyak ya. banget. Kalau radio ini Iya. banyak kameranya ya Allah. Iya bener. CCTV itu termasuk nggak?
Ada kah? Di mana? Baik, dan ini sangat spesial disiapkan inspirasinya. Yang pertama, ini episode perdana loh insya Allah. Ya. Kalau oke. nggak ada bintang tamu yang lebih menarik, ini tayang lebih perdana. Wih, Bu Renggo, Bercanda, Pak Masya Allah. Renggo, salut lah ya. Ini yang di belakang boleh bantu ketawa nggak sih biar kalau garing-garing agar lucu gitu. Ya garing banget ah. Ada Mbak Eca. Nah, itu. Aduh, Kayaknya penontonnya juga ketularan ngomongin cast tadi loh. Aha. Iya, kayak gitu. Kok kita Ya, bicaranya iya. cast-cast ya karena tanggal tua ini Oh, talkshow-nya. wah. Info. Baik, langsung aja sih cut ya Mas, diedit. Ya, diedit kok pasti. Nggak ada edit langsung nggak pakai edit langsung. Ketahuan nggak bagusnya dong. Ini, jadi pertama langsung pertanyaannya sebenarnya udah banyak banget, tapi waktunya ini karena durasinya singkat ya, mendatangkan Oke. Bu Renggo, Renggo Pak sama Renggo Renggo tuh yang mahal. sibuk banget ya. Cuma tambahan informasi, Mbak Palupi Abdullah ini mitra muslim ada di divisi yang berbeda dari program. Boleh dijelaskan biasanya aktivitasnya apa sih Mbak? Di luar kantor apa di kantor? Di kantor dong. Kalau di luar kantor Di ya boleh kantor juga saya pun sih. bingung sebenarnya saya posisinya di mana. Aduh. Pernah Jadi- di General Affair. Iya, terakhir di legal officer. Legal officer. Ngurusin izin-izin radio dan sebagainya. Oke. Dan Sebagainya. kemarin sempat ada meet and greet ya kayaknya, kecil-kecilan. Iya. Ya, Jadi sudah di launching. Soalnya banyak yang penasaran kan, siapa Penasaran. sih perannya Bu Renggo itu gitu. Saya pernah kena kambing polkadotnya loh. Bukan kambing hitam. Apa sih kami polkadot? Gak biasanya kan Temannya kambing hitam. Suka ini kan, Oh. Mbak Ais ya yang pengisi Bu Renggo, padahal enggak. Nah ini mitra Oh, muslim yang Anda begitu. cari. Gitu Yap, Pak yap, Ko. yap, yap. Kok guyonannya nggak nyambung sih sama Pak Ko Nah, kayaknya iya. ya. Itu apa gitu kalau polkadot gitu? Tadi sebenarnya bawa sarung buat apa sih? Ya sebenarnya aduh Pak Renggo itu kan sosok yang wibawa, soleh begitu kan ya. Jadi pengen mencitrakan. Makanya hari ini pakai kopiah. Sarungnya ini nggak dipakai karena berbagai pertimbangan begitu ya. Saya lihat ini studionya panas juga, AC-nya kurang kenceng. Boleh Mbok yo ditambahi disumbang dengan AC gitu loh. ya. Boleh. Boleh. Berapa PK? Berapa PK ya? Kalau bisa 2000 PK. Oh, begitu. boleh, 2000 boleh. PK. Ada anggarannya. Kayaknya di sini langsung freeze gitu ya. Baik, langsung masuk ke pertanyaan aja ya, karena waktunya singkat nih, mitra muslim. Selama perjalanan proses program ini Sketsa untuk keluarga sketsa keluarga Renggo, Renggo. sebenarnya kan lahirnya di bulan Ramadan ya. Itu apa saja sih suka dukanya? Kayaknya klasik banget pertanyaannya, tapi itu nggak apa-apa lah kita bahas suka dukanya, karena kan merangkap ya. Mungkin dari Mbak Upi dulu. Kalau sukanya dulu aja ya. Sukanya itu ini kayak ini semacam tantangan buat saya kan. Sebelumnya saya nggak ada kayak pengalaman untuk ngisi-ngisi suara gitu kan. Waktu itu dapat tawaran dari Pak Ikin Pak ya. Ikin. Waktu itu Mbak Upi ini tolong ya, nanti Mbak Upi bisa meranin ini karakternya begini. Soalnya teman-teman pada nggak ada yang bisa. Ah, ya Nah, benar. setelah saya pelajari skripnya, oh my god, ya Oh Allah. my god. Ini bukannya teman-teman nggak bisa, tapi teman-teman nggak mau. Karena ini yang saya perankan ini tokoh antagonis. Jadi akhirnya, oh ya sudah ini tantangan. Bener sih. Nah, kalau dukanya itu ini ya, itu kan kan harus ngomel-ngomel, terus kemudian harus judes itu kan apa ya, suara ini cepet habis. Jadi ya gitulah, lebih banyak sukanya sih lucu-lucu. Lebih gitu. banyak sukanya. Jadi healing tersendiri nggak sih Mbak dari pekerjaan yang biasanya daily gitu? Iya benar. Pernah ya waktu itu. Daily healing atau Healing. prester ya? Healing sih ke Healing aku ya? ya. Pernah ya aku jalan-jalan di mall gitu kan. Oke. Terus aku tanya, "Mbak, ini berapa ya harganya?" Terus ada ibu-ibu sebelah, "Mbak, Kenalin. Bu Renggo ya?" "Hah, Masya Allah. bukan Bu. Jadi suaranya aku ubah. "Bukan Bu Sanes." Waduh. Dimanisin gitu suara. Hilang dong peluang silaturahim. Hilang peluang Takut silaturahmi. Mas, aku nanti dia gemes atau apa? Ya. Dicakar atau diapa gitu kan Mbak? ditraktir. Iya. Oh jadi sampai seterkenal itu ya Bu Renggo? Enggak tahu juga sih. Tapi emang banyak banget yang nanyain sih sebenarnya. Masya Allah. Nah kalau dari Pak Kohar sendiri gimana? Katanya ada rumor Pak Kohar ini paling suka tuh meranin Pak Renggo emang.
Rumornya barusan saya buat 1 detik yang lalu. Sebenarnya beban juga karena pada dasarnya kita itu dilatih untuk tidak medok. Oke. Tapi kemudian disuruh jadi Pak Renggo dengan konsep seperti itu, harus memaksa diri dari biasanya kemudian tampil medok. Nah, ini dia yang jadi tantangan. Ya, jadi ya gimana ya? Kadang ngerasa berhasil, kadang juga ngerasa nggak berhasil. Tapi kayaknya banyak kan nggak berhasil deh. Suka meninggi deh, salah yang merendah tadi. Mbak ketawain gimana ya, Mas Edi, Mas Yuda, ini sama harus gimana sih? ini karena pertama ya Mitra Muslim, mohon maaf. Jadi kami agak kaku-kaku gitu maksudnya. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Saya ambil sedikit aja yang mungkin baca ya. Percakapan favorit apa sih dari semua yang diperankan baik dalam drama maupun dalam iklan? Sekarang Pak Kohar dulu. Kita kalau take itu tidak bersama-sama ya, tidak di dalam satu ruangan. Jadi kadang keseruannya itu justru dapat kalau sudah jadi. Oh, oke. Iya, Oh, ternyata begini ya jadinya gitu, jadi konyol ya jadi lucu gitu. Kalau yang paling berkesan sih justru awal-awal ya, ketika memang konsep sketsa keluarga Renggo ini kan agak beda dari tampilan Suara Muslim yang biasanya. Nggak pernah ngangkat karakter yang antagonis, kemudian dimunculkan, ketus, judes, kadang juga songong, sombong, begitu kan ya. Jadi agak menjadi nuansa yang Ngomongnya berbeda. bisa ke sana aja nggak Pak? Kemana Nggak ya? arah sini maksudnya. Iya, ketika iya. ngomong. Songong, sombong, kesini Iya, semua ya Mbak betul. Upi ya. Jadi kalau yang paling suka sih malah justru yang Oke. Bu Renggo ketika bilang apa namanya, kulkas berapa pintu tuh? Berapa ya? 4 pintu ya? 4 pintu ya? 4 pintu ya? 4 pintu itu yang jadi agak, terus kemudian Kita yang- S4 ya? Itu S4. awal-awal kemunculannya itu Dari jadi ILM ya Pak? memang Pindah ke Swedia. ya Sudah kucinya. Jadi yang agak-agak nyeleneh, yang out of the box seperti itu sepertinya agak nancap di ingatan. BTW itu mereka. siapa yang bikin Pak skripnya itu? Siapa ya? Gaya deh. Ini dia. Oke deh, kita present. Tepuk tangan dong buat Ini, Ayu. Masya Allah. Jadi emang gak dipungkiri sketsa keluarga Renggo itu malu-maluin. bisa menampilkan sesuatu yang berbeda dari Suara Muslim ya. Apalagi seingat saya dulu itu tampil juga cukup produktif ketika masa-masa pandemi COVID-19 ya. Iya. Orang lagi stres, orang lagi pusing, bingung, kemudian dapat hiburan seperti itu yang jarang ditampilkan oleh Suara Muslim. Itu yang diapresiasi oleh pendengar. Alhamdulillah. Dan kita pun dapat apresiasi dari komisi Betul. Oh, Karena selamat. untuk program itu. Iya, sebenarnya ini kayak menemukan apa ya, sajian yang pas gitu ya. Maksudnya skrip aja ketika dibuat tanpa diartikan, tanpa di apa Pak, di audiokan, tanpa benar-benar dihayati maupun di mixing oleh tim yang lain seperti Pak Ikin yang ngeditnya emang super banget ya Pak. Jadi mungkin sering nggak sih ketika take voice itu pasti kan merasa ini bakalan kayak gini, mungkin jadinya kita berandai-andai, tapi ternyata ketika udah jadi lebih tinggi dari ekspektasi. Oh ternyata imajinasi seseorang itu bisa seperti ini, luar biasanya gitu nggak sih Mbak? Oke. Bener banget ya. Bener sih. Kita juga iya. tepuk tangan buat Pak Ikin ya. Pak Ikin 2 jempol deh ya. Ini kayaknya bukan SM Talk tapi award. Jadi tadi tepuk tangan gitu. Kita kayaknya berdiri sendiri. iya haus ini ya, haus pujian nih kayak. Cut mas cut. Ya. Gak pakai cut, terusin Cut, aja. yang tadi Ini cut. emang udah podcast perdana jadi kacau, ngebiarin gak apa-apa. Oh gitu ya Pak. Oke, baiklah. Tadi Mbak Upi ada dialog yang paling diingat nggak? Selain yang apa disampaikan oleh Pak Kohar? Aku sih paling suka yang manggil Doni. Kenapa sukanya? Kayak gemes gitu sama anaknya. Oh. Doni. Bener-bener. Kerus. Jadi kayak bener-bener bisa ini ya, Apa mengeluarkan mungkin pada ekspresi saat gitu. itu saya lagi jengkel sama seseorang ya, mungkin karena kerjaan numpuk terus membayangkan itu keruwes. Seseorangnya ada di ruangan ini? Oh enggak, nggak usah disebutkan kan? Iya. Aman. Inisialnya ini. Misalnya, oke. Enggak sih, memang kayak
penghilang stres nggak sih jadinya sketsa ini meskipun mungkin susah Healing. bikinnya, capek kayak gitu, tapi ketika lihat hasilnya jadi masya Allah ya. Alhamdulillah. Iya, betul. Oke. Jadi kalau ini kan sebenarnya konsepnya sandiwara radio ya, dan itu nggak banyak dilakukan oleh radio-radio lain sebenarnya ya. Oke. Jadi Suara Muslim cukup kreatif untuk mengolahnya, menyampaikan pesan-pesan kebaikan, tapi dengan kemasan yang ringan, yang kadang juga gokil. Saya rasa itu adalah terobosan baru ya di Suara Ya, Muslim. bertahun, masya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan lagi ya. Iya, bertahun-tahun jadi program director pasti ngobrolnya nggak jauh-jauh dari promo program sendiri gitu kan ya. Oke. Oh gitu maksudnya. Itu maksudnya. Habis diapresiasi tepuk tangan harus di Klak, klak, klak. slow down kan gitu ya. Oke. Ini BTW tinggal berapa menit lagi ya? Tinggal berapa Mbak? Masih ya, lumayan ya. Masih 2 hari 2 malam kayaknya ya. Gini, ditanya deh, Pak Anggo sama Bu Renggo lebih suka game atau masih saya tanya-tanya lagi nih? Tanya deh, ditanya dulu aja deh. Boleh. Ditanya dulu aja. Sebentar Mbak bisa pilih pertanyaannya sendiri. Oh, bisa tuh. Kok kecil-kecil. Ini ya pertanyaannya mungkin satu lagi nih dari Mitra Muslim yang sebenarnya kita belum tanya. Mungkin Mitra Muslim habis ini komen ya di bawah, bisa tanya-tanya apa saja sih ke Bu Renggo atau Pak Renggo atau request apa. Jadi nanti suatu saat insya Allah jika banyak yang request, jika banyak like-nya, ini kayak YouTuber gitu loh Pak Renggo, Bu Renggo, nanti bisa kita adain untuk sesi berikutnya. Oke, Gitu. ya. Oke. Yang belum subscribe ya. Iya, jangan lupa Jangan lupa subscribe. notifikasi juga dinyalakan ya. Subscribe ya. Baik. Nah, kalau di persentase nih, seberapa mirip sih karakter yang diperankan dengan kehidupan Anda? Gitu pertanyaannya. Mau Mbak Upi Aku dulu dulu apa? ya. Oke. Silakan Mbak Upi. Berapa persen? Mbak? Kayaknya kalau ceriwisnya itu 25%. Oke, seriusnya Iya, 25%. ceriwisnya 25%. Terus apanya lagi? Selebihnya bukan Mbak Upi banget atau gimana? Enggak kayaknya. Kalau Enggak. iya, Asertifnya? kayak ini ya apa namanya? Emosional gitu dah maksudnya. Kayak kan suka blak-blakan gitu kan ngobrolnya. Iya, Bro. ceplos-ceplosnya Begitu. 65%. Kok jadi saya yang merasa kayak berapa persen dengan karakter Bu Renggo ya? Kayaknya Mbak Ais lebih paham saya ya. Gimana Mbak? Jadi 25%-an lah ya? Iya. Selebihnya 20%. bukan Mbak Upi banget berarti? Enggak kayaknya. Oke. Kalau Pak Kohar? Pak Renggo itu orangnya kalem ya, Kalem. sabar. Kayaknya Mas Kohar deh Iya, itu kayaknya bener saya deh. banget deh itu. Kayaknya Mas Kohar banget. Apalagi kalau di rumah. Jadi kalau di rumah itu bijaksananya, sabarnya itu luar biasa. Kalau udah nyampe kantor atmosfernya udah beda lagi, tensinya udah naik. Oh gitu ya. Jadi pertanyaannya Berarti- saya modifikasi berarti. Nah, Seberapa persen dari karakter Pak Renggo yang ada di rumah dengan maksudnya Pak Kohar yang ada di kantor? Nah, ya kalau di rumah, aduh kayaknya 80% deh, beneran Masya Allah, kalem, 80% terus kemudian. gitu ya. Ini tapi belum ada penelitiannya ya Mitra Kalau Muslim. kalem enggak deh Mas Kohar. Dekat ya. Dekat ya. Oh, 80% ya dari Ya, karakternya. 80% karena memang di rumah itu ada the real Bu Renggo di rumah. Masya Allah. Kok lah, kayaknya Bu Kohar lebih ini ya Mbak ya, lebih bijaknya kita timnya Bu Kohar aja ya. Iya, benar-benar. Jangan Oke. nonton ya istri saya ya. Masa dibilangin gitu, suruh jangan nonton Suara dia lagi Muslim. nonton. Gak boleh Pakku, gak boleh Pasti gitu. nonton. Pasti nonton dong. Oke, kalau di kantor gimana Pak? Ya, kalau di kantor lebih apa ya, lebih serius kali ya dan apa ya. Lebih karakternya Bu Renggo mungkin ya? Enggak juga lah. Kerengnya. Enggak ya? Ceriwisnya iya kayaknya. Ceriwisnya iya. Iya. Ayo Mbak Upi, gimana kalau kita aja yang mempersentase? Pikirkan kerja ya. Judulnya peran tertukar dong. Peran tertukar. Enggak, tapi Pak Kohar memang wibawanya mungkin ya hampir Dan sama. ini perfeksionis ya. Perfeksionisnya. Oke, habis ini game ya. Iya, Biar iya. seru, terus dapat hadiah dari Mbak Eca kayaknya. BTW ini hadiahnya ya. Berapa? Bawang goreng. Bune nanti bisa nyemil di rumah, Bu. Ada emasnya loh ini di dalam. Itu kayak ciki-cikian gitu Mbak maksudnya. Ini sebut merek gak apa-apa gak sih? Nggak, maksudnya di dalamnya saestu goreng tuh kayaknya ada uang gitu kah maksudnya?
Ada emas batangan gitu. Ora Gitu. percaya aku. Jangan percaya Mitra Muslim. Tapi bisa didapetin di toko Suara Muslim ya. Ya. Ini Oke. endorse bayar berapa nih? Nggak tahu, Septian itu nggak Cukup tahu. nggak buat bayar kita berdua? Buat guestnya tadi. Oke, baik. Udah, ini tadi seperti yang disampaikan produsernya. Apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Upi kepada Bu Renggo, Pak Kohar kepada Pak Renggo, ketika misal ketemu dalam dunia nyata? Gimana kalau aku ketemu Pak Renggo aja? Oh gitu ya? Sekarang ketemu Bu Renggo gimana? Oke, kayak gitu aja ya, Iya. ditukar kayak gitu. Kalau saya misalkan dalam dunia nyata betul-betul ketemu Bu Renggo, menurutku asik-asik aja ya. Gimana? Karena di samping sifatnya yang suka apa ya, songong ya, sombong banget, kaya banget gitu ya, terus mau tampil keren, cantik, nggak mau kelihatan jelek. namanya itu? Tapi dengan gayanya seperti itu buat saya ya lucu aja. Mungkin kita nggak akan merasa dia sombong atau apa, tapi orang ini unik ya. Gitu Overconfident ya, gitu ya. Ternyata ada Jadi, ya jadi kayak lucu gitu Oke. aja. Ada nggak ya? Berarti yang mau disampaikan apa? Nggak ada berarti Pak? Nggak ada. Asik-asik aja gitu ya? Ya asik-asik aja. Ya seru aja sih. Oke, seru aja. Kalau Mbak Kalau Upi aku kepada ketemu Pak Renggo, Pak Renggo ini apa namanya, jangan terlalu sabar sama istrinya. Jadi nggak apa-apa, tegur aja istrinya. gitu ya? Iya. Karena kalau punya Ya. istri kayak gitu Istrinya. gimana? Kalau misalnya saya ya jadi Pak Renggo punya istri seperti itu, waduh, saya bisa anfal ini masuk rumah sakit. Ya, ini yang suka sketsa keluarga Renggo silakan ditungguin, nanti ada episode di mana Pak Renggo berubah jadi galak dan Bu Renggo jadi kutu. Kayaknya nggak menarik. Kayaknya nggak menarik ya. Ya itu Tapi- menyelamatkan image saya ya. Oh gitu ya. Bisa aja. Oke, kita masuk game ya karena durasi. Oke. Langsung aja nih. Kepadahal tadi udah dikasih pesan sama Pak Kohar nggak boleh ngomong durasi. Ya udah karena times. Ngomongin durasi itu Times udah is running. ngurangin durasi. Oke. Bener juga. Yuk, gamenya ini this or that bahasa Inggrisnya. Ini atau itu, pilih yang mana gitu ya. Oh, suruh milih. Tapi karena keluarga Renggo itu adalah keluarga Jawa, jadi pakai bahasa Jawa. Iki apa kui? Ayah, Iki apa kui? ayah pilih aku apa ini? Pak Mais. Aduh. Jangan Oh, ya. pilih deh Pak, kayaknya Pak. Kayak gitu kan. Ntar Ini aja kalau podcast apaan sih? aduh, saya juga nggak mau dipilih. Oke. Bercanda. Oke, game ini atau itu ya. Ini gamenya iki opo kui gitu ya. Oh. Lebih ke mana sih pilihannya dari Mbak Upi sama Pak Kohar gitu ya. Oke. Ini as Mbak Upi sama Pak Kohar kan maksudnya. Iya tahu. Bukan Pak Renggo sama Bu Renggo ya. Yang pertama, pilih bentar, pilihannya kan, nunjuk kan. Pilihannya tak bacain dulu, terus habis itu dijawab. Misal, pilih apel apa jeruk? Apel, jeruk, kayak gitu loh jawab. Oh. Barengan jawabnya. Terus iki karo Barengan. kuine nandi. Yo iki iku jeruke, Pak. Apel iku kuine, ikune gitu. Ya udah. Namanya gamenya Pak. Aduh, Pak kok ini Biarin aja, kita bikin lanjutin aja, Mas. nambah Udah durasi bebas. deh. Kayaknya beneran Bu Renggo ini ya. Ya wes karo mulan nduk. Ya padahal ini aja kurang matang briefingnya kalau saya. Canda. Enggak, tapi intinya gamenya this or that itu pilihan. Mau pilih ini apa yang itu gitu. Oke. Nah, pilihannya dua aja. Yang pertama, pilih orang sombong atau orang pelit. 1, 2, 3. Orang sombong. Sombong. Iya. Karena Kalau sombong kan nanti bisa apa namanya? Bisa pelit. Bukan. Kalau sombong itu nanti kita bisa menebusnya dengan bersedekah kan? Oke. Jadi nggak pelit. Jadi Kalau pelit? sombong aja. enggak tahu pilihannya sombong, tapi tak kalau tanyain sombong pelit. kan dosa ya. Iya. Bisa ganti nggak pelit? Jadi pelit aja deh. Kan cepet kaya katanya. Pelit kikir kan juga nggak baik. iya. Aduh, nggak ada Susah pilihan lain ya. pilihannya. Tapi orang sombong karena tadi bisa ditebus dengan sedekah gitu, Mbak. Iya. Atau bisa berubah mungkin ya. Mungkin. Kalau Oke. pelit kan biasanya ruwet ya orangnya. Kalau pelit tuh suka ditiupin soalnya. Gak ada yang nyambungnya. Peluit maksud saya. Oke. garing. Oke, Pak Kohar apa? Sulit memang ya antara pelit sama sombong ya, Ah. tapi sombong biasanya ya kalau sombong biasanya orang punya ya. Oke. Sombong itu membanggakan apa yang dia punya. Ya, bisa jadi dia nggak pelit, dia bisa jadi dia sedekahnya banyak dan sombong. Itu sih. Untuk Kalau pelit kan memotivasi kan ya, Mas, nggak ya? mau berbagi gitu kan. Oke, kayaknya tambah bingung nih. Berikutnya aja ya. Absurd. Yang pertama,
pilihannya Mhm. dimarahi, yang kedua pilihannya memarahi. Pilih yang mana? 1, 2, 3. Dimarahi. Aku dimarahi. Mbak dimarahin siapa? Itu Nggak deh, kan? ada deh. Pilih dimarahi kenapa Mbak Upi? Soalnya kalau marah-marah itu energinya maksudnya gampang capek gitu loh. Ya udahlah, sudah dimarahin aja. Dimarahin aja. Kalau marah-marah kan capek gitu ya. Yang dosa orang yang memarahi gitu ya. Jadi, Jadi ya milih udah, dimarahin. dimarahin Oke. aja. Kalau Pak Ko, kenapa? Karena pengalaman? Iya, pengalaman. Ada backsound sedih tidak nih? Mau cerita nih. Gimana Pak? Jadi saya tuh juga punya trauma begitu ya kalau Oke. dimarahin orang dan itu membekas di hati, sulit hilang gitu ya. Dan ya jangan sampai saya berbuat seperti itu. Oke. Jadi kalau kita mungkin emosional, terus kemudian marah dan orang itu kalau udah sakit hati mungkin kata maaf bisa ada, tapi sakitnya nggak akan hilang, kenangannya nggak akan hilang. Dan saya pernah mengalami itu dan berharap tidak pada posisi orang yang memarahi itu. Gitu. Iya, kayak ini kan ya sering diibaratkan kayak nancapin paku di tembok. Betul. Ketika pakunya udah Dicabut, dilepas, kata tetap maaf sudah diberikan, gitu ya, tetap masih teringat. tetap membekas. Kecuali kalau dibikin amnesia ya Pak. Mas cut. Terlalu dark tadi. Aduh. Oke, lanjut ya. Dibenci atau dihianati? Dibenci. Ini pilihannya kok nggak ada yang Kok bagus. nggak Kenapa enak ya Mbak? banget sih dibenci, dihianati. Dibenci deh. Dibenci. Dibenci. Mbak Upi apa? Karena sudah pernah dihianati kayaknya. Dibenci Dibenci. juga sudah pernah sih. Oh, terus Nggak, gimana? sama-sama nggak enaknya. Emang lebih nggak enak, tapi level nggak enaknya lebih better yang mana gitu? Better dibenci. Dibenci. aja deh. Gak apa-apa lah ya. Nabi Oke. Muhammad aja benci. Iya, betul. Wih, inspiratif, masya Allah. Kalau dibenci kan belum tentu kita berbuat buruk. Iya, bener sih. Banyak kok ulama yang dibenci sama banyak orang, banyak Nah, ini dihujat. Pak Renggo ini muncul ini Pak Renggonya. Jadi rela lah kalau dibenci asal kita tidak berbuat salah gitu kan. Ya, masya Allah. Wah, keren ya Mitra Muslim jawabannya. Ya, cash flow-nya ke saya ya Pak. Kan udah dibilang keren jawabannya tadi. Gitu ya. Oke. Nggak bercanda. Bisa bertahan menyebalkan tapi sudah pasti atau berjuang tapi belum pasti. Bertahan tapi menyebalkan tapi sudah pasti nih. Atau berjuang tapi belum pasti. Pasti. Berjuang belum pasti. Sama. Berjuang Karena belum pasti. dalam ketidakpastian itu pasti ada kemungkinan-kemungkinan yang kita nggak tahu, mungkin bisa jadi jalan keluar Oh, sebenarnya. oke. Seperti yang kita jalani ini takdir dari Allah gitu ya maksudnya. Gitu ya benar. Oke. Kalau Pak Kohar kenapa? Kalau bertahan tapi sakit hati, ya makan hati. Tapi buat apa kita berkubang Tapi dalam- kalau kita berjuang itu pasti di sana ada optimisme, ada ikhtiar, ada semangat. Saya rasa itu lebih banyak nuansa positif, semangat positif begitu ya Baik. daripada bertahan di sakiti begitu. Bertahan tapi disakiti. Oke, kita lanjut untuk yang pertanyaan terakhirnya. Pilih dipilih atau memilih? 1, 2, 3. Dipilih Mbak gak menjawab ini. karena dia belum dipilih. Ya Allah. Bener banget sih. Dipilih atau Belum, memilih? Harusnya malah lebih kenceng menjawab dipilih. Dipilih. Karena sampai sekarang mitra muslim belum ada yang pinang. Bukan gitu. Tapi kita udah janji ya. Kita udah janji gak boleh Bukan ada editing. gitu. Udah biarin Karena polosan. ada banyak. Karena terlalu banyak Jadi yang- belum memilih. Gitu kan Mbak ya? Nggak mau nyakitin Bener. orang lain kan ya? Gimana Mbak? Aku dipilih aja deh. Dipilih. Oke. Akhirnya kan. Cie Karena cie termotivasi oleh cie. senior saya ini. Senior, ya. Sesepuh kita lah. Tua. Sepuh ya Allah. Loh Pak, Nyesel iya deh loh kenapa Pak Ko pakai itu kopiah 20 ya. tahun lebih di sini kan soalnya. Iya, betul, Di dunia emang radio sih. maksud saya. Pak Betul. Ko ini keren banget. beneran Dulu angkatan pertama, angkatannya Ais bukan ya, dipanggil Pak D. Pak D itu kepanjangan dari PD sebenarnya program director. Tapi juga mencerminkan usianya yang udah Tapi sepuh sekarang kali kan ya. Pak D lebih populer sebagai ini suaminya Mbak Yanti Finance. Ini yang lain nggak paham Ais. Iya, aku Iya, juga nggak paham ini di sini. Iya nggak paham. Engong. Iya, kalau nggak paham tanya Japri ya Mitra Muslim. Gimana? Tadi dipilih kenapa Pak Ko? Ya karena dipilih itu berarti kan kita dipercaya, disukai. Kalau memilih
belum tentu yang kita pilih itu mudah gitu loh. Oke. Kalau kita dihadapkan kepada pilihan sulit, pasti berat itu. Berarti lebih memilih untuk dipilih daripada memilih gitu ya. Ya. Oke, baik. Seperti itu Mitra Muslim untuk edisi SM Talk hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang salah-salah mohon dimaafkan. Tentu banyak banget salah dari kami. Apalagi ini Banyak edisi-edisi ya. awal ya, Pak Kohar, Mbak Upi. Dan Mitra Muslim jangan lupa untuk subscribe, Like, Komen. dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua medsosnya Suara Muslim, IG-nya Suara Muslim, FB Suara Muslim juga, TikTok juga ada. TikTok juga ada, apalagi Instagram. Pak? Instagram, iya Dan sama tadi. jangan Twitter. lupa aktifkan Twitter. loncengnya untuk dapat update-update posting terbaru dari Suara Muslim TV. Ya, seperti itu Mitra Muslim. Ini akhirnya pakai salam kan, kayak biasanya kan ya. Belum ya? Ini standar radio kan. Soalnya tadi openingnya nggak pakai gitu kan ya. BTW pemirsa, ini baru dummy, masih uji coba, belum serius. Nggak gitu Mbak, jangan suka dikituin. Oh, ini boleh nih saya buka kartu. Pak Kohar tuh gini katanya, podcastnya Suara Muslim itu yang muda-muda aja, tapi Pak Ko tamu pertamanya. Ya siapa suruh, please deh, siapa suruh. Mana coba? Saya juga kapok. Kamu nggak masih mau undang Pak Kohar atau Pak Renggo lagi sama Bu Renggo? Ya bayangin kita biasanya tampil tidak di depan kamera, tidak ngocol, tidak bercandaan, di setting begini bawa istri palsu lagi. Aduh dah. Bukan istri palsu, Pak, istri on air. Iya Istri iya on iya. air. BTW Pak Kohar udah ditunggu di dalam itu mau on air dari Oke, tadi udah cuekin pada aja, mereka nggak penting, pentingnya podcast ini. gitu ya. Kenapa saya minta diperpanjang durasinya? Karena suguhannya belum ada. Oh gitu ya. Miskin banget ya podcast ini ya. Loh Pak, katanya ini bisa dicemilin, bisa dicemilin itu. Baik, terima kasih sekali lagi Mitra Muslim. Jangan Baik. lupa untuk like, komen, bagikan video ini sebanyak-banyaknya, subscribe juga dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa juga untuk beri kritik dan saran, tapi secara diam-diam aja ya kalau ngeritik. Jangan lupa ya beli sajadahnya ya. Iya, dan semua untuk Anda yang ingin mencari apapun bisa di toko Suara Muslim. Salah satu contohnya ini adalah sajadah pocket travel Suara Muslim. Jadi ini sudah dalam bentuk pocket alias dompet Udah dan Pak, kalau jangan dibuka. panjang-panjang Pak, jangan panjang-panjang. Oh iya ya Jangan ya udah panjang-panjang, deh. Pak. Katanya suruh bayar nanti toko Suara Muslim. Enggak, bercanda karena durasi bagian aja. dari ini. 0811 3330 938. Oke, kita pamit yuk. Salam bareng-bareng. Terima kasih Pak Renggo, Bu Renggo, Mbak Upi, Oke. Pak Kohar. Mohon maaf ya kalau salah-salah, dan Mitra Muslim semuanya juga mohon maaf. Dan terima kasih banyak sudah nonton ini. Jangan lupa untuk bagikan biar banyak viewersnya. Dan kita salam-salam 1, 2, 3. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. SM Talk. Oke, top ya. Jangan bosan-bosan. Sudah, untuk Pak, nonton sudah, terus. sudah, ya? Pak, sudah. Aduh, Sudah, mumpung sudah. ini ada kamera. Mumpung ada Dadah, kamera sudah. ya Allah. Dadah. Jangan buru-buru selesai. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Maklum orang desa ya Pak Renggo.